Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Utami, Stambuk E2811921. Saya mahasiswa dari Fakultas Pertanian dengan program studi agroteknologi Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mekanisme ketahanan tanaman terhadap penyakit. Yang pertama, ketahanan tanaman terhadap penyakit. Salah satu cara untuk menanggulangi kerugian tanaman yang disebabkan oleh penyakit adalah dengan ketahanan genetik. Ketahanan genetik merupakan salah satu cara pengendalian penyakit tanaman yang sudah sejak lama dipergunakan oleh orang banyak. Sejak berabad-abad yang lalu, para petani tanpa disadari memperbaiki ketahanan tanaman mereka dengan cara memilih tanaman-tanaman yang terbaik untuk kemudian dipergunakan sebagai bibit atau benih di tahun berikutnya. Nah, selanjutnya, mekanisme ketahanan penyakit pada tanaman. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi apabila suatu spora atau cendawan tiba pada permukaan tanaman dengan kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi perkecambahan spora, yaitu yang pertama, tidak terjadi hubungan antara tanaman dan parasit, yang dimana pada tanaman-tanaman tertentu tampaknya parasit tidak mempunyai pengaruh. Kemudian yang kedua, tanaman antagonistik terhadap parasit. Nah, banyak jenis tanaman-tanaman yang mengandung senyawa yang dapat mencegah parasit untuk menginfeksinya. Yang ketiga, patogen antagonistik terhadap tanaman. Nah, patogen ini menghasilkan suatu toksin yang mengakibatkan penyakit pada kultivar sorghum yang peka. Selanjutnya keempat, antagonisme timbal balik antara tanaman dan patogen. Beberapa kombinasi tanaman inang patogen dapat mengakibatkan antagonisme timbal balik antara tanaman dan patogennya. Selanjutnya, pada garis besarnya, sistem kerja tanaman untuk menghalangi atau mencegah terjadinya infeksi oleh patogen dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, mekanisme ketahanan pasif. Nah, mekanisme ketahanan pasif ini berhubungan dengan sifat fisik maupun kimia dari tanaman yang dapat mencegah patogen untuk masuk atau menginfeksi bagian-bagian tanaman. Yang kedua, mekanisme ketahanan aktif. Mekanisme ketahanan aktif ini pada tanaman akan bekerja hanya setelah tanaman diserang oleh patogen. Selanjutnya, ada macam-macam ketahanan tanaman. Yang pertama itu ketahanan mekanis. Nah, pada ketahanan mekanis ini, tanaman mempunyai struktur-struktur morfologis yang menyebabkan tanaman menjadi sukar mengalami infeksi dari patogen. Misalnya, mempunyai epidermis yang berkutikula tebal serta mempunyai stomata yang jumlahnya sedikit. Yang kedua, ketahanan kimiawi. Ketahanan kimiawi ini kurang banyak diketahui secara mendalam. Meskipun demikian, pada umumnya orang percaya bahwa ketahanan kimiawi ini memegang peranan yang lebih penting daripada macam-macam ketahanan lainnya. Selanjutnya yang ketiga, ada ketahanan fungsional. Ketahanan fungsional ini seringkali tumbuhan tidak terserang oleh patogen, tetapi bukan disebabkan karena adanya struktur morfologi atau adanya zat-zat kimia yang menahan, melainkan karena pertumbuhan yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyakit meskipun tumbuhan itu sendiri sebenarnya rentan. Nah, pada ketahanan fungsional ini terdapat dua ketahanan, yaitu ketahanan horizontal. Ketahanan horizontal ini
merupakan ketahanan tanaman terhadap beberapa penyakit, tetapi ketahanannya itu rendah. Yang kedua, ada ketahanan vertikal. Ketahanan vertikal ini sendiri juga merupakan suatu ketahanan tanaman terhadap satu penyakit saja, tetapi ketahanannya tinggi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.